darah Yesus menumpasnya. Itu artinya apa? Ada yang mau ditumpas, ada yang mau dibasmi, ada yang mau dikalahkan. Semua katakan hanya darah Yesus yang mampu menumpas pekerjaan iblis, setan, dosa, celaka dalam nama Yesus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara membaca sepotong ayat dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8c. Ya saudara. 1, 2. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Saudara, anak Allah di sini adalah Yesus Kristus. Dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saudara, itu artinya Dia memberi kuasa kepada saya dan kepada Anda supaya kita bisa berkemenangan. Katakan harus berkemenangan. Ya, itu sebab penting sekali kalimat ini. Untuk inilah Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Dia pada kitab Keluaran, Dia belum menyatakan dirinya. Baru perlambang, baru sesuatu simbolik. Tetapi sekarang, katakan sekarang, Yesus nyata. Dan saya harus menerima kenyataannya seumur hidup saya dalam nama Yesus. Amin. Ya, beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Saudara, di sini saya tuliskan, kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Amin. Saudara yang kekasih, perkataan membinasakan ini saya beberapa kali menyampaikan kepada saudara. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris ada sekitar 15 versi. Ya, Alkitab Inggris itu ada sekitar 15 versi terjemahan. Dan masing-masing mengambil dari sumber yang sama. Tetapi karena zamannya beda, tahunnya beda, penterjemahannya, maka kosakata dan tatanan grammar, tata bahasa pada dewasa itu abad 18, abad 19, abad 20 itu berbeda juga. Ya saudara, sehingga maknanya itu semakin lama semakin jelas. Nah, saya memetik dari 2 translation dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 tadi. Saudara, namun sebelumnya saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan bahwa Yesus menumpas pencobaan. Katakan, Yesus menumpas pencobaan saya supaya saya dikeluarkan dari segala kemelut hidup saya, kemustahilan saya. Ya, dan ini nanti intisarinya pada 2 perkara. Katakan, 1, nama Yesus yang menghancurkan iblis. 2, darah Yesus yang memproteksi saya. Jadi saudara, ini 2 hal, nama Yesus dan darah Yesus. Ini akan menjadi senjata kita, protektor kita sampai mati, sampai masuk ke sorga. Amin. Jadi 2 hal ini saudara tidak boleh lupa, harus selalu dipakai, harus selalu disebut, yaitu nama Yesus dan darah Yesus. Beri tepuk tangan baginya. Haleluya. Saudara, di dalam Lukas 10 ayat 17, 18 dan 20, di situ kita melihat bahwa Yesus mengutus 70 murid di dalam sepasang jadi 35 pasang. Ya, semua laki-laki semua. Saudara, dan mereka kembali kepada Yesus memberi laporan. Setelah beberapa hari mereka pergi keluar di dalam mengabarkan firman, dan mereka memberikan pengakuan yang kesaksian yang luar biasa. Guru, kami melihat, kami menyaksikan iblis, kami tengking keluar, iblis kalah,
Dan iblis dikeluarkan, orang-orang disembuhkan. Ya, saudara. Dan banyak mujizat terjadi, guru. Yesus berkata, jangan heran. Ketika kalian pergi, aku melihat iblis itu dibanting dari langit. Siapa yang banting? Siapa yang membanting iblis dari langit? 35 pasang orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Karena di mana mereka berada, mereka menengking dalam nama Yesus. Ketika saudara menengking iblis dalam nama Yesus, iblis itu terbanting dan kalah kepada saudara. Jadi saudara mesti tahu rahasianya. Itu sebab darah Yesus dan nama Yesus pasti, katakan pasti, bisa menumpas pekerjaan iblis dan pencobaan saya. Amin. Haleluya. Ayat 20, dan Yesus bergembira di dalam Roh Kudus. Wow. Kalau dia melihat anak-anaknya berhasil apa? Menang. Berhasil mengalahkan. Berhasil menundukkan pekerjaan iblis. Berhasil menumpas pekerjaan kuasa kegelapan dan pencobaan. Yesus bergembira di dalam rohnya. Saudara, itu sebab penting sekali. Kita merasa tidak bisa membalas kasih Tuhan, balas dengan kita berkemenangan. Bila saudara hidup berkemenangan, saudara engkau membuat Tuhan Yesus bergembira. Amin. Itu sebab ini hal penting sekali. Ya saudara. Nah, ayat 18 dari Lukas 10 adalah iblis dibanting dari langit. Hiduplah berkemenangan. Ayat 20. Bila nama saya terdaftar di sorga. Ayat 20. Ayat 21 adalah Yesus bergembira di dalam roh. Saudara. Jadi ayat 20 ini adalah hasil dari siapa yang mengalahkan kuasa kegelapan. Yesus berkata, tetapi di atas semuanya, bahwa iblis tunduk kepada kamu, kamu harus lebih senang, lebih bangga, lebih puas bila namamu tetap terdaftar di dalam sorga. Katakan, nama saya harus tetap terdaftar di dalam sorga. Itu adalah kesenangan Yesus. Ya saudara, jadi kelihatannya kalau nama saudara tetap ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah di sorga, saudara lebih dahsyat daripada orang-orang yang membanting iblis. Saudara, murid-murid hanya sampai pada kesenangan membanting iblis. Tetapi Tuhan bilang, kamu harus lebih senang kalau namamu tetap terdaftar di dalam sorga. Yang mau angkat tangannya. Tuhan Yesus, biarlah hamba selalu mengusahakan, memperjuangkan diri hamba, supaya tidak gugur di dalam iman kepercayaan hamba, supaya nama hamba tetap terdaftar di dalam kitab-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab ayat 21, Yesus bergembira di dalam roh. Saudara, itu sebab saya dan saudara, kita harus tetap membuat nama kita terdaftar. Ini penting. Ketika seseorang jatuh dalam dosa dan dia mati, dia masuk neraka. Karena tidak ada kesempatan lagi buat dia. Itu sebab nama terdaftar selalu selamat. Katakan, selalu selamat. Sampai akhir hidup saya. Ya, Tuhan memberkati saudara. Para kekasih, nah saya akan menjelaskan dua terjemahan dari 1 Yohanes 3 ayat 8c, saudara. Yang pertama, saudara, terjemahan yang diterjemahkan oleh Williams pada tahun 1937. Williams menuliskan, this is why the Son of God appeared to undo the devil's work. Jadi saudara, this is why the Son of God, inilah sebabnya Putra Allah
Apa dikatakan? Appeared. Menyatakan dirinya. To undo. Saudara. To undo berarti membatalkan apa yang sudah dikerjakan. Saudara, berapa kali saya jelaskan komputer kita PC yang kita biasa pakai itu tidak ada kata undo tetapi delete. Hapus. Saudara, saya lebih suka kata undo sebenarnya. Hanya komputer Apple, ya saudara, hanya komputer Macintosh, Mac Apple itu menggunakan istilah undo. Undo berarti tidak dikerjakan atau batal. Ya saudara. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh iblis di-undo, dibatalin oleh Tuhan. Saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengerti tentang maksud to undo ini. Ya saudara. Dan kalau kita bisa tahu bahwa apa yang sudah dilakukan iblis kepada kita, kita harus membatalin. Aku harus undo kamu pekerjaan. Kamu punya pekerjaan iblis, ya. Nah, itu sebab saya menuliskan dalam kurung with a click, dengan satu klik kita bisa mengundo pekerjaan kuasa kegelapan. Berani hatilah. Katakan, saya harus beriman. Berani hati bahwa saya mampu membatalkan pekerjaan iblis yang sudah terjadi dalam pribadi dan keluarga saya. Saya akan undo, membatalkannya. Amin. Haleluya. Saudara, dan kemudian kita melihat lagi terjemahan dalam bahasa Inggris yang lain, ya saudara, yang diterjemahkan oleh J.B. Phillips pada tahun 1952, ketika saya umur 2 tahun kelihatannya. The Son of God came to earth with the express purpose to liquidating the devil's activities. Saudara, Putra Allah datang ke dunia dengan satu tujuan yang pasti, with the express purpose. Apakah itu? To liquidating. Tadi to undo, sekarang to liquidating. Mencairkan. Dilikuidasi pekerjaan iblis. Saudara, kita mendengar apa artinya likuidasi, itu mirip dengan membatalkan. Jadi kalau satu kesatuan militer atau kepolisian dia dilikuidasi, maka bubar. Satu perusahaan dilikuidasi, bubar perusahaan ini. Sudah cair, dari kata liquid, cair. Saudara, pekerjaan daripada iblis yang sudah mengakar dan merasuki saya dan Anda, ini harus dilikuidasi. Sehingga tidak berbekas lagi. Saudara, tidak ada kebanggaan iblis, resimen iblis, detasemen iblis, likuidasi sama sekali. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi bentuknya, tidak ada lagi keanggotaannya, apalagi kuasanya dan wewenangnya, sama sekali tidak. Kepangkatannya juga tidak ada sama sekali. Saudara mesti tahu, kalau Yesus bekerja, dia tidak akan membiarkan iblis meninggalkan jejak militernya di dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Kuku-kukunya yang menancap, mencengkram, mendominasi, menjajah, itu semua sudah tidak ada. Dilikuidasi oleh Tuhan Yesus. Itu sebab saudara dan saya harus penuh keyakinan bahwa nama Yesus dan darah Yesus dahsyat. Saudara, engkau harus menjadi orang-orang yang mengalami pembatalan pekerjaan iblis. Iblis terlanjur. Ada orang membuat saudara guna-guna, dimantrai. Saudara, engkau mengalami didukunkan. Engkau mengalami disihir. Undo. Engkau harus bikin undo. You have to undo every activities and every works of the devils in your work, in your life. This is to undo. If you remember the Apple computer or Mac computer, they just have the word undo. Either delete. It is deleting. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu
Bahwa kemuliaan Tuhan dan kuasa darah Yesus itu membatalkan. Dan yang kedua, melikuidasi. Jika dalam rumah tangga saudara sudah ada jejak-jejaknya, ya, saudara punya pikiran, aduh, dulu saya pernah dibawa kepada satu tempat, lalu saya diguna-guna, saya dikasih nama di situ, saya mendapatkan sesuatu pegangan di situ, saya memberikan sesuatu uang, sejumlah uang atau sesuatu persyaratan, dan saya terikat di situ. Sekarang engkau mempunyai kuasa nama Yesus yang melikuidasi, cairkan. Tidak ada lagi cengkraman iblis di dalam kehidupan saudara. Itu sebab saudara harus bersukacita. Saudara harus punya satu pengharapan yang luar biasa. Bahwa hidup saudara tidak bisa dikalahkan lagi. Hidup saudara adalah berkemenangan. Haleluya. If you receive this lesson and you react your life accordingly to the words of God, and you will do so victoriously in your life. Your history just a new one, so brilliantly, and you cannot compare with the old you, the one that you are before, that you were before. You are quite differently, much differently. Itu setiap orang yang ada kuasa nama Yesus adalah ciptaan baru. Kalau seorang ciptaan baru, segala yang terbaik dari Tuhan diberikan kepada dia. Saudara melihat sekarang mobil-mobil yang mahal dan yang baru-baru, sekarang mulai meninggalkan bensin ataupun solar, masuk kepada listrik. Dan kemudian mobil-mobil listrik ini sudah mulai semakin murah dan semakin marak. Saudara, muncul mobil hidrogen. Wow, ini teknologi jauh lebih tinggi lagi daripada listrik. Saudara, hidrogen. Dan hanya diisi air saja. Mobil ini bisa jalan, bisa ngebut. Tidak lagi bensin, tidak lagi aki, listrik, tapi hidrogen. Teknologinya lebih tinggi. Kenapa sih orang berusaha terus? Maksud para expert adalah supaya ongkosnya semakin murah. Bisa isi air apa aja, asal bersih. Ya. Dan mobil akan berjalan. Saudara coba bayangkan. Sekarang bensin itu mahal. Ya, 1 liter berapa? Tetapi kalau air dari keran saja sudah bisa menjalankan mobil, ini luar biasa. Saudara, segala penemuan terbaru masuk di dalam ciptaan yang baru. Kalau saya tetap lama, saya tidak ada sesuatu terobosan yang baru dalam hidup saya. Ya saya begini terus. Sengsara terus, sakit hati terus, dongkol terus, dendam kesuma terus, bodoh terus, terikat dosa terus. Itu saya lama. Saya tidak punya fitur yang baru dari Allah. Kehebatan yang baru dari Tuhan tidak ada. Tapi coba kalau saya seperti mobil-mobil yang baru. Sepeda motor yang baru yang canggih. Saudara naik sepeda motor yang canggih, saudara tidak akan pernah jatuh. Karena itu motor tidak bisa jatuh. Saudara, ini salah satu. Jadi orang tidak bisa naik sepeda, bisa naik motor. Karena tidak akan bisa jatuh. Saudara, ini fitur yang baru. Ciptaan yang baru dari Tuhan, dia tidak bisa dijatuhkan. Dia selalu tegak. Penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih karunia. Itu sebab, katakan, sebab itu saya harus mengandu pekerjaan iblis. Itu sebab saya harus melikuidasi pekerjaan iblis. Supaya hidup saya baru, segala kemampuan ilahi, kecanggihan anugerah Allah dibawa masuk hidup saya. Saya menjadi luar biasa
dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, inilah pendahuluan yang saya sampaikan dan saya akan masuk bersama dengan Anda pada perjanjian dari Tuhan. Ya, saudara. Di sini kita akan membaca dari Yesaya 58. Ini ayat 8 lebih dulu. Dan nanti ayat 9. Kita akan baca. 1, 2. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Wow, luar biasa. Sering saya anjurkan kalau saudara dalam keadaan yang lemah, penuh tanda tanya hidup saudara, sudah dicoba doa tidak berhasil, dicoba puasa gagal, maka saudara perlu membaca Yesaya 58. Saudara, kitab Yesaya 58 adalah perjanjian yang begitu direct, yang begitu langsung. Kamu melakukan ini, kamu dapat ini. Kamu melakukan ini, kamu dapat ini. Kamu melakukan ini, kamu dapat ini. Saudara. Dan saudara harus percaya, ya, apa yang ditulis oleh Yesaya di sini. Pada waktu itulah. Ayat 50, ayat yang ke-9 nanti juga ada tulisan awalnya, pada waktu itulah. Sama seperti ayat 8. Ya, saudara. Jadi pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Saudara tahu apa yang memulihkan luka kita orang? Darah Yesus. Katakan, darah Yesus satu-satunya yang memulihkan luka batin saya. Jadi tidak ada obat buat orang yang sakit hati. Tidak ada obat disinfektan yang bisa membuat ataupun anti alergi ataupun anti infeksi yang bisa membuat satu luka yang mengangah bisa kembali utuh kembali, saudara, dan tidak mengalami abses kecuali darah Yesus. Itu sebab pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dalam 3 bulan. Apa? Dengan segera. Ya, kebenaran menjadi barisan depanmu. Katakan, firman Tuhan menjadi barisan kemuliaan saya, yang membuka jalan di depan saya. Dan kemuliaan Tuhan mengikuti di belakang saya. Suatu sejarah hidup yang dahsyat. Saudara, saya kepingin sekali terjadi pada saya. Kiranya dalam hati pikiran saudara juga ada satu kerinduan. Tuhan, ini orang yang demikian, yaitu pada suatu waktu, pada sesuatu momentum dalam hidupnya, ketika terangnya merekah, lukanya sembuh, masih disambung lagi. Seringkali kita berkata, Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan luka hamba, hamba akan happy sekali. Cukup. Tuhan bilang, kurang cukup. Aku kasih bagian kedua, yaitu kebenaran akan memimpin di mukamu, anakku, dan kemuliaanku di belakangmu. Coba, ini tidak main-main. Kalau saudara mengerti rahasia firman ini, saudara, engkau sangat menyerah kepada kehendak Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengengkel. Tahu mengengkel apa tidak? Engkau tidak akan pernah membantah dan membandel. Engkau tidak akan pernah tidak terima dengan firman. Karena dia menetapkan engkau, di depanmu ada kebenaran, di belakangmu ada kemuliaan. Haleluya. Kemudian saudara, pada ayat yang ke-9, saudara, mari kita akan baca. 1, 2. Pada waktu itulah engkau akan memanggil,
dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saudara, banyak kali saya dan saudara, barangkali 100 kali aja ada, kita berteriak gak dijawab. Tetapi pada waktu itulah, tadi ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Sekarang pada waktu itulah engkau akan memanggil. Saudara, memanggil artinya berdoa, berseru kepadanya. Nggak ada orang yang berseru tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tidak ada. Orang yang berseru pasti dikabulkan. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, itu luar biasa. Apa sih yang saudara tidak mampu dan saudara merasa minder wardeh. Saudara merasa kecil dan merasa, aduh saya tidak berani mendongak ke atas. Saya hanya berani ke bawah saja melihatnya. Karena saya tidak mampu apa-apa. Pada waktu engkau memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Artinya dia datang pribadi. Dia tidak bilang, ya apa? Terus cepat ngomong. Aku ini sibuk banget loh. Dia bilang, ini aku. Jadi dia hadir. Ketika engkau dan saya berkeluh kesah dan berseru minta tolong kepadanya. Kalau Anda dan saya ada di dalam nama Yesus dan darah Yesus menyucikan kita, maka Dia akan menjawab, ini aku. Artinya aku datang sendiri. Aku tidak utus malaikat yang paling pangkat. Aku tidak utus nabi yang aku pakai luar biasa kuasanya. Aku tidak menurunkan api dari langit buat membantu kamu. Aku pribadi, I myself, I will come to you. Wherever you are, whatever condition you are, I will come down and I will taking care of you and I will provide everything. That for that case, for that matters, for that things, you have cried out to me. Now I myself will come to you. Dahsyat sekali. Kalau saya membaca ini saya menangis, saudara. Bahwa Dia mampu mendatangi saya dan Dia mau mendatangi saudara. Kapan saja engkau berteriak kepadanya. Kapan saja engkau meminta kuasanya turun dalam hidupmu. Karena apa? Karena engkau mempunyai nama Yesus dan darah Yesus. Itu sebab saudara harus begitu yakin dan percaya bahwa kalimat bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu jangan hanya menjadi slogan, menjadi moto saja, menjadi slogan saja, menjadi sesuatu kata-kata biasa aja. Tetapi bagi Dia tidak ada mustahil, berarti Dia mau turun kepadamu. Ketika engkau berseru, Dia menjawab, ini aku. Haleluya.